Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dina, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Yayasan Sunda Kasih dengan NIM P120222097 kelas 3B PBSI Virtual. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Nah, teman-teman, pada pembelajaran bahasa Indonesia melalui video media pembelajaran ini, kita akan membahas materi tentang teks anekdot dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah. Semoga sesi pembelajaran ini bisa dipahami oleh semua mahasiswa. Baiklah, langsung saja mari kita simak video pembelajaran teks anekdot berikut ini. Nah, teman-teman, di sini ada yang sudah tahu nggak definisi dari teks anekdot tersebut? Baiklah, jadi definisi teks anekdot menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI bahwa teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Nah, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Selanjutnya ada ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot yang pertama, isinya kisah-kisah yang memiliki kisah humor atau lelucon. Yang kedua, membuat pembaca terhibur dengan kelucuan dalam teks. Yang ketiga, isinya bersifat menyindir atau mengenai orang penting atau lembaga atau organisasi ataupun kritik halus yang tidak menyinggung pembaca, pendengar, atau orang yang diceritakan. Yang keempat, memiliki tujuan tertentu, misalnya media penyampaian pandangan dan aspirasi diselipkan dengan humor ke hadapan publik. Yang kelima, kisahnya disajikan hampir serupa dengan dongeng. Yang keenam, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Selanjutnya ada struktur teks anekdot. Yang pertama ada judul. Nah, judul ini berbentuk singkat dan langsung merujuk pada hal atau objek yang dikisahkan. Yang kedua ada abstrak. Abstrak ini bagian pembukaan yang gunanya memberikan gambaran tentang isi teks kepada pembaca. Yang ketiga ada orientasi. Nah, orientasi ini bagian awal dari kejadian atau menjelaskan latar belakang terjadinya peristiwa utama. Yang keempat ada krisis. Nah, krisis ini bagian di mana munculnya masalah unik atau tidak biasa pada si tokoh. Lalu ada reaksi. Nah, reaksi ini bagian menggambarkan bagaimana tokoh menyelesaikan masalahnya. Lalu ada koda. Koda ini merupakan bagian akhir dari cerita dan dapat berupa kesimpulan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks anekdot. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam penulisan teks anekdot berbeda dari yang lainnya. Biasanya, teks anekdot menggunakan kata keterangan waktu lampau, kata penghubung, menggambarkan urutan peristiwa berdasarkan waktu, dan menggunakan jenis pertanyaan retoris atau pertanyaan yang sudah jelas jawabannya. Selanjutnya ada contoh teks anekdot. Judulnya Beca Dilarang Masuk. Saat menjadi presiden, Gus Dur pernah bercerita kepada Menteri Pertahanan Mahfud MD tentang orang Madura yang katanya banyak akal dan cerdik. Ceritanya, ada seorang tukang beca asal Madura yang pernah dipergoki oleh polisi ketika melanggar rambu beca dilarang masuk. Tukang beca tersebut masuk ke jalan yang ada rambu gambar beca disilang dengan garis hitam yang berarti jalan itu tidak boleh dimasuki beca. Apa kamu tidak melihat gambar itu? Itu kan gambar tak boleh masuk jalan ini, bentak Pak Polisi. Oh, saya melihat Pak, tapi itu kan gambar beca kosong, tidak ada pengemudinya. Beca saya kan ada yang mengemudi, tidak kosong berarti boleh masuk, jawab tukang beca. Bodong, apa kamu tidak bisa baca? Di bawah gambar kan ada tulisan bahwa beca dilarang masuk, bentak Pak Polisi lagi. Tidak Pak, saya tidak bisa baca. Kalau saya bisa membaca, maka saya jadi polisi seperti sampean, bukan tukang beca begini, jawab tukang beca sambil cengengesan. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.